Salam dan bahagia. Pendampingan individu 4. Saya, Ide Bagus Putra Agung, calon guru penggerak angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Dalam mengikuti rangkaian pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini, saya didampingi oleh fasilitator Ashabul Yamin dan pengajar praktik Niluh Sudewi. Berikut ini saya tayangkan dokumentasi kegiatan pendampingan individu 4. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, thank you. Thank you. Okay. Today, before we start our lesson today, who wants as a volunteer to leader our pray today? Siapa yang mau menjadi sukarelawan untuk memimpin doanya hari ini? Oke, silakan. Pada asan berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, sit down please. Bagaimana kabarnya hari ini setelah perayaan ulang tahun sekolahnya kemarin? Payah ya? Ya, Bapak lihat ada yang nari di sini berapa orang ya? Sampai datang jam 5 kemarin meriah ya. Oke, terima kasih semuanya ya sudah merayakan ulang tahunnya dengan meriah. Oke, hari ini sebelum kita mulai sesi pembelajarannya, Bapak ingin kita bersama-sama untuk bisa lebih fokus, lebih bisa menenangkan diri begitu. Kita akan melaksanakan atau melakukan yang namanya teknik stop. Biar lebih fokus belajar hari ini ya, biar lebih tenang begitu belajarnya. Nah, sekarang apa yang dilakukan untuk anak-anak bisa atau mampu melakukan teknik stop itu dengan baik? Ambil dulu posisi sempurna, posisi duduknya yang nyaman. Berhenti dulu melakukan aktivitas, itu yang pertama. Hentikan aktivitas. Sudah? Kemudian jangan badannya bungkuk ke depan. Jangan bungkuk ke depan, tegap. Ya. Pundaknya sejajar. Ya. Tangannya posisikan di atas kedua pahanya yang di kiri, ya, di tangan kiri, dan dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Nah, Bapak juga akan melakukannya bersama-sama dengan anak-anak ya. Ini badannya tegap, ini posisinya bahu sejajar, kedua tangannya di atas paha. Sudah? Pejamkan mata, tarik nafas. Tahan, hembuskan dari hidung, tarik nafas, rasakan udara yang dihirup, tahan, hembuskan, tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan. Oke, silahkan buka mata perlahan. Oke, sudah ya. Nah, mungkin jika dikaitkan dengan keyakinan kita atau kepercayaan kita sebagai agama Hindu, di Puji Trisani itu kan ada pranayama, ya kan? Tarik nafas, ma, hembuskan kan itu. Ada kesamaannya kan dengan teknik stop yang kita lakukan?
Ya, apa tujuannya? Untuk lebih kita bisa mampu memfokuskan diri atau menenangkan diri. Oke, kita lebih rileks sekarang. Kita ice breaking dulu sebentar ya sebelum mulai ke materi. Oke, stand up please. Oke. Ice breaking kita hari ini adalah listen my instruction. Listen my instruction. Dengarkan petunjuk kegiatan ice breakingnya. Lakukan apa yang Bapak Bapak ulangi. Lakukan apa yang Bapak katakan, bukan yang Bapak. Nah, ulangi lagi sekali. Lakukan apa yang Bapak katakan, bukan yang Bapak lakukan. Oke. Lakukan yang Bapak katakan, bukan yang Bapak. Nah, oke. Pegang kepala. Only one hand, satu tangan saja. Oke. Pegang hidung. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang dagu. Ya, konsentrasi ya. Pegang kepala. Pegang telinga. Iya, oke, cukup semuanya sudah selesai. Sit down please, silakan duduk. Oke. Oke, materi kita hari ini apa ya? Oke, lagi sebentar ya. Ada yang tahu ini apa ya? Snack. Ya. Oh, Bapak lihat sudah ada. Ya. Ada yang pernah makan ini? Ada. Isinya loh, bukan plastiknya ini ya, bukan ya, isinya. Ada yang pernah makan ini? Ada. Siapa ya? Oke, banyak ya, Riani juga pernah. Apa isi dalamnya? Kentang. Oke, ini gambarnya ya. Nah, ini yang pertama. Banyak yang pernah mencicipi ya. Oke. Makanan apa minuman ya? Makanan. Good. Kemudian pernah lihat di bagian belakangnya? Can you read or see the back side? Bagian belakangnya pernah dilihat? Pernah? Tidak. Bu, saya beli, buka. Nggak pernah lihat belakangnya? Jarang pasti ya. Ya, jarang ya? Jarang. Ini bagian belakangnya. Atau ini. Ada yang pernah beli begini enggak? Sering? Bayar? Oke. Biasanya kalau beli bawa lain. Food or drink. This kind of product is food or drink. Makanan atau minuman? Oke, drink. Minuman ya? You take from refrigerator, ambil dari pendingin, bayar, buka, minum kan? Ada nggak? What other activity you do before you drink? Sebelum minum apa yang lain itu apa yang kamu lakukan? Dibuka dulu ya. Dibuka dulu ke. Selain setelah dibuka langsung minum. Tidak. Oh, lihat expirednya, yakin. Paling setahun sekali kamu lihat expirednya. Kalau sudah kondisi haus, beli minum, buka, bayar gitu ya. Oke. Ini apa jenisnya tadi? Bahasa Inggrisnya? Food. Kalau ini? Drink. Food and drink. I have another one. Bapak punya yang lagi satu. Oke. This one. Oke, mungkin dari belakang kurang jelas. Ini clue-nya. Bapak kasih apa namanya? Clue-nya ini. Nah. Kamu kan sering, Pak saya izin yang difoto apa? 3 kali satunya dikirim foto cekret. Pak saya izin. Oh berarti sakit kalau sudah 3 kali satu ada ini ya. Jelas ya? Pernah minum ini?
Bukan. Jenis apa ini? Apakah sirup? Atau kalau kita kategorikan makanan apa minuman? Minuman. Apa namanya? Obat. Medicine, obat, ya. Oke. Apakah pernah mencermati juga di bagian tertentu dari produk ini? Tidak. Apalagi obat, ya, minumannya aja buka langsung minum. Oke, today we will discuss three kind of product. 3 produk ini, food, and then drink, and the last one, medicine. We will discuss about food label, drink label, and medicine label. Label artinya bagian yang posisinya di sebelah ini, di belakang ini. Oke, ini pointernya mantap Bapak. Bayangkan ya. Oke, ini. Oke, ini. Ya, ini contoh dari food label. Food label. Oke, food label. Yang dimaksud food label artinya informasi atau keterangan yang ada di bagian belakang dari produk makanan atau minuman. Ini food label. Ini, nah, oke. And food label. Kemudian yang tadi Bapak sampaikan, drink label, ada di produk minuman. Seperti yang tadi Bapak sampaikan pada produk tertentu, Bapak tidak mau menyebut mereknya ya. Kemudian yang ketiga, medicine or drug label. Kita akan coba mempelajari ketiga jenis label ini yang ada di produk makanan, produk minuman, dan medicine label. Kita awali dari definisi dari label. What is label? Label is a piece of paper. Ini a piece of paper. Yang dimaksud a piece of paper itu bisa dalam bentuk selembar kertas seperti ini. Nah, ini. Oke, ini. Nah, piece of paper. Ini selembar kertas, labelnya ya ini. Atau plastik film yang berbentuk ini, bisa seperti ini. Ini plastik film. Ini kan berbeda antara kontainer dengan labelnya. Atau clothes. Ini ada di produk berbentuk jenis produk lain, tidak food atau medicine atau drink label berbentuk kain. Metal ada juga. Bukan metal yang ini bukan. Metal yang dimaksud labelnya itu dibuat dari seperti berbahan seng itu ya, ada di produk tertentu. Biasanya itu produk-produk alat ya. Kemudian atau other material, dari bahan lain ya, yang diletakkan di kontainer. Yang dimaksud kontainer ini ya, anak-anak mungkin sering mobil kontainer, mobil truknya yang besar. Nah, kontainernya itu pembungkusnya, otaknya ini, seperti ini atau ini ya, yang diletakkan di sana. Ini written or print, bisa dia di print atau dicetak ini, atau simbol atau lambang ya. Nah, ada juga yang informasinya itu print directly. Yang dimaksud print directly itu artinya langsung tercetak di kemasannya. Ya, ada produk minuman kaleng itu kan yang mengandung ion itu. Nah, itu langsung tercetak di kontainernya. Kalau ini kan lepas dia. Ya. Ini juga lepas dia di kontainernya, di pembungkusnya. Selanjutnya
Nah, ini seperti tadi Bapak sampaikan di atas, bisa dibuat dari berbagai macam bahan. Bahan labelnya itu yang dilekatkan seperti ini, bisa paper, bisa plastik, itu berbagai macam jenis label untuk memberikan tanda di produknya. Nah, kita lanjutkan ke social function. Social function mean apa fungsinya? Kalau kita belajar berkaitan dengan label, seperti text procedure kemarin, itu berkaitan dengan related with our daily life, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Ini memberikan ini detail information, memberikan informasi yang detail atau rinci terkait dengan produknya. Memberikan informasi yang rinci terkait dengan produknya. Kemudian ada di sana disebutkan identify type size. Berarti size itu kan ukuran. Ukuran apa? Nanti kandungan produknya bisa disampaikan di sini. Nah, kemudian and specific information, dan informasi-informasi yang mendetail lainnya. Kemudian social function yang kedua, and the second social function, fungsi sosial yang kedua ini to choose healthy and safe product. Ini yang penting sekali. To choose healthy and safe products. Agar kita bisa memilih produk atau yang akan kita konsumsi atau yang akan kita beli itu yang bagaimana ini? Sehat. Bagus, yang sehat, kemudian aman, sehat dan aman. Sebelum kita membeli sesuatu, dilihat nanti labelnya. Kemudian ini lagi, ternyata semuanya penting ya, fungsi sosialnya yang perlu kita cermati ketiganya ini. And the last, to avoid harmful effects, memberikan petunjuk pada kita untuk avoid, menjauhkan atau menghindarkan dari efek samping yang membahayakan. Ada 3 fungsi sosialnya di sini. Kita belajar tentang label. Ya, yang pertama memberikan informasi detail. Kemudian yang kedua agar kita mampu memilih to choose healthy and safe product. Kemudian yang ketiga to avoid harmful effect, menghindarkan dari efek-efek yang berbahaya. Itu fungsi sosialnya. To get the best result, untuk memperoleh hasil yang terbaik. Nanti Bapak jelaskan sedikit ini bagaimana efek untuk memperoleh hasil yang terbaik, apa tujuannya gitu ya. Oke. Ketika kita belajar label, ada beberapa poin informasi yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, brand of product. Apa merek dari produknya itu, brandnya. Kemudian yang kedua, beda ini ya antara brand sama name of product. Kalau ini mereknya, ini jenis produknya apa. Kemudian content atau amount, biasanya jumlah isian di dalam produk tersebut berapa. Tergantung, nanti kalau seperti ini dia akan keterangannya gram, kilogram atau gram. Kalau dalam bentuk seperti ini nanti keterangannya yang nomor 3 ini pasti dalam bentuk mililiter, karena ini berbentuk cairan. Oke, liquid dia, cairan. Selanjutnya diberikan deskripsi nanti tentang produknya. Ingredients atau komposisinya. Di text procedure kita belajar juga kan tentang ingredients. Masih ingat apa ingredients? What is ingredients? Komposisi atau bahan. Ya, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Direction to use, cara menggunakan. Di sini juga nanti tertera cara menggunakan. Ini. Sampai direction to store, petunjuk penyimpanan. Cara penyimpanannya seperti apa.
expiration date, tanggal kedaluarsa. Ini yang penting yang tadi dikatakan itu ya. Siapa tadi temannya bilang ya, expiration date-nya diperhatikan. Ya, kita akan tuangkan ini ke dalam bagian-bagian dari sebuah label yang akan Bapak sajikan seperti ini. Nah, ini kita akan tuangkan di sini. Oke, lihat. Dari produk atau dari label ini, brand of product. Apa brand of produknya? Barsoti ya, agak jarang ini ya produknya ini. Ini di sini ketemu kan? Kemudian name of product. Ya, ini produknya berbentuk apa ini di sini. Berikutnya kontennya. Jumlahnya di posisi di mana ketemu ini? Di bawah, di sini ya. Oke, good. Description-nya sebelah mana ketemu? Di. Ayo, siapa yang mau menunjuk? Pakai pointernya, coba di posisi mana ketemu? Silahkan. Dari from your. Nah, kamera. Oke. Sebelah mana? Ya, gemetar ya. Sebelah mana? Coba duduk lagi. Tekan yang tombol merah. Ya. Dah ya? Oke, bisa menemukan kan? Bisa. Selanjutnya ingredients. Di sebelah mana ketemu? Coba ditunjuk. Ada yang sudah menemukan? Ketemu? Sebelah mana? Dari labelnya itu? Ah, itu udah ketemu. Ayo. Oke, ini depan. Coba tunjuk, tekan tombol yang merah. Ah, ketemu? Coba tahan dulu lagi sebentar biar temannya yang lain bisa melihat. Bagian ingredient posisinya ada di sebelah sana. Lihat pointernya yang berwarna merah. Udah ketemu? Oke, good. Thank you. Next, berikutnya lagi direction to use. Nah, ini penting, direction to use. Petunjuk penggunaan. Ini ada say before, harusnya say before use, ya. Tahu six. Bagus dikocok. Seperti ini misalnya. Anak-anak kan jarang ya, kalau sudah tadi beli ini, langsung buka, langsung minum ya. Kalau seperti idealnya ya, di produk tertentu, apalagi yang berbentuk seperti medicine label atau berbentuk produk seperti ini, karena lama tersimpan, maka bagian-bagiannya itu akan mengendap di posisi di bawah. Makanya perlu six ya, ini six. Beda dengan ini, kalau ini beda. Shake hand. Nah, ini kenapa dikatakan shake hand? Karena tangannya digoyang begini, shake hand. Ya, shake hand. Kalau di sini shake-nya begini. Ingat, baru Bapak bilang nanti kamu belanja di minimarket di sebelah ngambil Coca-Cola. Oh, tadi gurunya di sekolah bilang kamu ambil Coca-Cola shake dulu. Oh, baru buka dulu. Lihat produknya, jangan bapaknya tadi bilang di sekolah katanya saya kocok dulu beli Coca-Cola, kocok dulu ya. Jangan. Produk tertentu seperti ini misalnya ya. Bisa paham? Bisa. Oke, kemudian yang di sini ini directionnya, petunjuknya ini perhatikan. Use an expired product within 7 days of opening. Yang dimaksud 7 days of opening, terutama di medicine ya, di medicine label atau di produknya berbentuk medicine. Ini kan berbentuk sirup. After you open today, misalnya hari ini anak-anak buka kan? After you use 7 days, setelah 7 hari, itu 7 days after opening, setelah 7 hari mulai dibuka, kemungkinan produk ini sudah tidak bagus lagi untuk dikonsumsi. Bisa
Bisa paham ya? Digunakan atau dikonsumsi. Khusus yang label atau keterangan yang ada di medicine, di produk yang berbentuk obat. 7 days of opening, dari mulai bagus, mulai dibuka. Nah, sampai detail seperti ini dituliskan pada label. Direction to store, petunjuk untuk menyimpan. Ada keterangannya enggak? Di sebelah mana? Siapa bisa menunjuk? Where you can find out information about direction to store from the label. Look at carefully, dilihat dengan seksama. Where you can find out the information about direction to store. Oke, Bapak. Lihat. Ya. Sebelah mana? Ayo. Ya, coba dari kata yang pertama, dari kata pertama tunjuk. Ya. Bukan. Maksudnya benar, tapi tangannya tremor ya. Bapak tahu, kamu bisa menunjuk. Ya, itu thread selatan. Ya. Artinya produk tersebut harus disimpan lebih bagus di alat pendingin seperti itu, ya. Nah, expiration date. Sering dengar nggak? Atau mana yang lebih familiar? Kedaluarsa. Ya? Atau kemudian expired. Ya. Ya? Nanti jangan coba-coba punya saudara di rumah belum nikah, beli super expired. Ya, udah kedaluarsa berarti bukan, ya. Jelas ya, ini untuk produk tertentu, artinya produknya sudah melewati masa baik untuk dipergunakan atau dikonsumsi. Seperti ini semua ada expired date-nya. Oke. Di posisi mana ya dari produk ini kita bisa menemukan masa kedaluarsanya atau informasi terkait dengan expired date? Ayo yang putra. Ketemu? Ayo coba tunjuk sebelah mana? Sebelah mana? Ya, nah sekarang pasti pertanyaannya, Pak, ini kok tidak lengkap ya? Ini nih, coba lihat bagian ini. Pada produk tertentu, dia tidak akan menuliskan secara detail expiration date begitu. Ada yang hanya menyingkat atau dengan menuliskan EXP. Itu saja. Malah di produk tertentu pelabelan expired date-nya itu kurang jelas malah. Kita malah bingung ini angka 6 apa angka 9 angka berapa gitu ya. Kalau ini kan jelas. Nah, sekarang coba kita menuangkannya ini seperti apa? Apakah sama? Oke, coba lihat. 20 ini dari angka ini 20. Berarti apanya ini? Tanggal 20. Kemudian ada angka 06 di sini untuk kode apa? Bulannya. Dan terakhir di sini baru oke. 2020 untuk tahunnya. Bisa paham ya? Bisa mengartikan expired date-nya jika ditampilkan seperti ini? Bisa. Paham ya? Nah, oke, ini untuk tanggal, bulan, dan tahunnya. Seperti ini. Oke. Nah, ini contoh label yang lain. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Oke. Kita ke sini. Ya. Nah, sekarang what is our next activity? Kegiatan kita selanjutnya apa? Gitu ya. Bapak akan memberikan tugas mandiri di rumah
Tugas mandiri artinya anak-anak mengerjakannya secara sendiri ya. Tapi you can discuss with your partner at home or you can work together, bisa bekerja bersama. But each student, masing-masing siswa harus membuat sebuah produk atau hasil karya. Walaupun anak-anak di rumah bekerjanya bersama. What is your activity? Kegiatan pertama apa? Find out one kind of label. Satu jenis labelnya cari dulu. Bisa food label, drink label, or medicine label. Cari dulu. Nah, mencari jenis labelnya itu sesuaikan dengan minat bakat anak-anak, sesuaikan dengan kesenangan anak-anak. Ya, seperti sudah kita lakukan pemetaan kebutuhan belajar kemarin. Bagi yang suka kuliner begitu ya, silahkan cari jenis label yang berkaitan dengan makanan atau minuman. Atau yang tertarik dengan bagian medis atau medicine, carilah produk yang berkaitan dengan obat-obatan. Sudah? Nah, setelah ketemu yang berbentuk seperti ini, dibuka nanti, dibuka sehingga kita bisa anak-anak memiliki labelnya itu berbentuk lembar, berbentuk lembaran seperti ini. Jangan dibuat masih berbentuk segi empat seperti ini. Kalau yang food label seperti ini, makan dulu isinya. Ambil labelnya, ambil apa namanya, bagian labelnya yang di sini. Ya, yang di sini. Dan cut, potong, and then take a piece of paper. Persiapkan atau ambil satu lembar kertas and paste the label. Akan menjadi bentuk produknya seperti ini. Nah, ini. Ini bentuk medicine label. Dibuka, awalnya kan seperti ini. Dan dibuka sehingga menjadi seperti ini, ditempel. And then find out the information. Temukan informasinya. Informasinya seperti apa? Yang detail seperti yang Bapak tampilkan di depan, yang seperti ini. Nah, ini. Write down the information. Tuliskan informasinya seperti ini. Nah, di bawahnya write down the information. Dah? Jelas ya? Nah, misalnya, Pak, ada produk tertentu yang tidak ada expired date-nya. Usahakan cari produk yang ada expired date-nya biar lengkap informasinya. Dan kemudian kendalanya, misalnya Pak, labelnya dari plastik Pak, saya susah untuk merekatkannya. Gunakan double tip sehingga bisa menempel atau merekat seperti ini. Ya, kalau dari kertas biasanya pakai lem biasa kan mau. Kalau ini kan agak susah karena dia dari plastik. Nah, kalau seperti ini Pak, ini kan ada di botolnya. Apa botolnya saya tempel? Jangan. Ini kan bisa dipotong kan? Cari plastik filmnya aja, ditempel. Dah? Kemudian ada pertanyaan dulu untuk penugasannya? Tidak. Jelas ya? Jelas? Oke. Berusaha sendiri dulu cari apa namanya? Labelnya. Nah, begini. Misalnya temannya punya label itu lebih dari satu. Saya punya food label, drink label, and medicine label. You can share, kamu bisa berbagi dengan temannya. Pilih dulu satu. You choose one label, which one you want to use. Mana yang mau digunakan? Pilih satu. And then give another to your friend. Berikan sama temannya yang lain. Jangan langsung dibuatkan. Oh, ini label buat kamu. Oh, ini expired date-nya. Ini jangan. Berikan temannya melakukan observasi atau melakukan menemukan informasi detailnya itu sendiri. Bisa dibagi labelnya. Paham ya?
Jangan dicekoki temannya, oh ini saya kasih kamu, ini labelnya di sini, expired date-nya ini loh, ini jangan. Berikan aja labelnya. Sudah? Nah, kan ini, nah kita sepakati sekarang. How long you will finish or submit your project? Berapa lama anak akan menyelesaikan ini? 1 week? Jangan, 1 bulan kelamaan. 1 sepakat ya? 1 minggu. Oke, dari kegiatan kita hari ini ya. Oke, 1 minggu. Bagus. Nah, kemudian yang perlu kita sepakati adalah sekarang setelah waktu pengumpulannya kan 1 minggu, 1 week. Next, berikutnya usahakan produk labelnya itu bersih. Jangan masih yang bersih lah, kamu paham kan? Nah, jangan yang masih kotor sudah langsung direkatkan. Ya, labelnya bersih. Nah, sekarang terkait dengan penilaian, apa saja yang dinilai nanti? Yang pertama tentunya bagaimana kesesuaian antara informasi ini dengan label yang anak-anak tempelkan di sini. Dah? Jangan sampai expired date-nya tahun 2023, nanti kamu di sini nulisnya 2021, berarti kan tidak sesuai. Dicermati baik-baik. Dah? Kesesuaian informasi. Berikutnya tentunya Bapak mengharapkan anak-anak mengerjakan tugasnya dengan rapi. Jelas ya? Bersih seperti ini. Ini satu di antara beberapa tugas teman anak-anak ya. Ya? Paham ya? Bersih, rapi, dikerjakan dengan rapi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Paham ya? Oke. Nanti penilaiannya tadi Bapak sampaikan ini harus benar. Kesesuaian antara label yang ditempel dengan informasi yang anak tuliskan. Bagi yang tidak memiliki kertas putih seperti ini, nanti Bapak siapkan. Bisa minta sama Bapak ya? Nanti siapkan labelnya saja dulu. Nah, jangan sampai labelnya Bapak nyiapkan ya. Cari labelnya dulu. Seperti tadi Bapak bilang, ada yang memiliki label lebih, berikan sama temannya, berikan kesempatan temannya untuk melakukan observasi terkait dengan label yang sudah anak-anak peroleh. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke. Bapak tanya sekarang. Apa yang kita pelajari hari ini? Label. Berapa label? Berapa jenis? How many kind of label you know after our activity today? Raise your hand, please. Angkat tangannya ya. Okay, how many kind of label? 3 jenis label. What are they? Apa saja itu? Okay, no pick. Indah ya. Food label, drink label, and medicine label. good. Kasih tepuk tangan. There are 3 kind of label. Ada food label, drink label, and medicine label. And that is detailed information about the label you need to know. Ini informasi detail yang harus anak-anak pahami berkaitan dengan labelnya. I have one question again. Satu pertanyaan lagi. What is the function or why we need to know about the label? Kenapa kita mesti harus tahu tentang label ya? What is the reason? Alasannya apa? Oh Pak, saya tahu Pak, tapi saya tidak bisa mengutarakan dalam bahasa Inggris. Coba sampaikan dalam bahasa Indonesia. Kenapa kita perlu tahu tentang label? Ya, silakan. Memberikan informasi. Ya, to give information. Memberikan informasi seperti yang ini. Yang kita bahas tadi. Informasi tentang apa yang dari label tersebut. Ya, bagus ya. Ini
Ya, ini yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Ya. Ini yang kita perlu tahu kenapa harus belajar tentang label yang terakhir ini. Ini kadang-kadang seperti tadi Bapak sampaikan ini, to get the best result. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ini. Kenapa harus kita baca labelnya? Ini. To get the best result, untuk memperoleh hasil terbaik. Sudah tertera di sini misalnya 3 kali 1. Berarti anak-anak mau minumnya 3 kali. Anak-anak minum sekali. Berarti kan sudah tidak sesuai dengan dosis atau ketentuannya. Makanya tidak akan bisa mencapai hasil yang terbaik. Paham ya? Oke. Jelas ya untuk label hari ini ya. Untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke. Nah, karena kita tadi awali dengan berdoa untuk kegiatan hari ini, kita akhiri dengan berdoa juga ya. Silakan yang bertugas. Pada asal berdoa mulai. Berdoa selesai. Sit down please. Oke, baik, untuk pembelajaran hari ini cukup. Anak-anak bisa balik ke kelas lewat jalur depan sini ya. Ambil tasnya dulu.